Hello Smart Investors, member of Indonesia Altcoin dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Indonesia Altcoin bersama dengan saya, Suleman, founder of Indonesia Altcoin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan sebuah acara baru yang bernama Indonesia Altcoin Whiteboard. Pada episode Indonesia Altcoin Whiteboard minggu ini, saya akan mengantar pemahaman teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan konsep blockchain. Selama ini, para crypto investor di Indonesia masih kebingungan membedakan apa yang dimaksud blockchain, cryptocurrency, dan Bitcoin. Padahal, ketiga hal ini adalah tiga konsep yang berbeda dan ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga saya akan mencoba mengantar teman-teman kepada sebuah model yang lebih sederhana untuk memahami bagaimana blockchain bekerja dan apa manfaat serta bagaimana blockchain diimplementasikan dalam cryptocurrency. Kita akan berbicara soal blockchain pada episode kali ini, dan sebelum saya memberikan gambaran atau analogi bagaimana cara blockchain bekerja, saya ingin mengantar teman-teman bahwa blockchain itu adalah, kita mencoba untuk membayangkan blockchain itu adalah sebuah buku, ya, buku catatan atau ledgers yang berada di internet online, dan buku tersebut kemudian setiap aktivitas yang ada di dalam itu tercatat oleh setiap orang yang ada di buku tersebut. Saya akan ambilkan contoh. Kita memberikan sebuah gambaran blockchain ibarat sebuah buku yang ada di internet. Kemudian, setiap aktivitas yang terjadi di buku ini akan dicatat oleh setiap entitas yang ada di situ. Sebagai contoh, kita ambil ada si A, kemudian ada si B, kemudian ada si C, dan ada di si D. Si A, B, C, dan D ini adalah orang-orang yang ada di dalam ekosistem blockchain. Kita anggap ini sebagai sebuah buku catatan yang tadi, ya, masing-masing A, B, C, dan ini adalah orang. Kemudian kita mengambil contoh si A, kemudian menciptakan 10 BTC. BTC adalah Bitcoin, ini sebagai perumpamaan aja ya teman-teman. Kemudian saat si A menciptakan 10 BTC, maka si B kemudian mencatat si A telah menciptakan 10 BTC, kemudian si C juga mencatat, si D juga mencatat, dan begitu pula sebaliknya. Jadi penciptaan 10 BTC oleh si A itu kemudian dicatat oleh semua orang yang ada dalam buku catatan ini. Jadi semua aktivitas di situ tercatat. Kemudian kita ambil contoh bagaimana jikalau si A kemudian mentransfer 1 BTC kepada si B, ya. Di sini berarti ada 1 BTC yang ditransfer dari si A kepada si B. Kemudian pertanyaannya adalah, si B kemudian mencocokkan catatannya. Apakah benar si A itu memiliki 10 BTC? Oh, ternyata benar bahwa si A itu telah menciptakan 10 BTC sesuai dengan catatan yang dimiliki. Maka transaksi ini akan terjadi, dan begitu pula si B akan mencatat, si C juga akan mencatat, si D, dan seterusnya. Karena benar bahwa si A memiliki 10 BTC, maka dia memungkinkan untuk mentransfer 1 BTC kepada si B. Begitu ya. Itu yang pertama. Kita ambil skenario yang selanjutnya. Bagaimana jikalau si A kemudian mentransfer 11 BTC kepada si C? Nah, ingat bahwa semua aktivitas yang di sini tercatat oleh masing-masing entitas, yaitu A, B, C, dan D. Pada saat proses transfer 11 BTC dari A ke si C kemudian melihat kembali catatannya. Apakah benar si A itu masih memiliki 10 BTC, atau apakah benar si A itu memiliki 11 BTC? Ternyata menurut catatan si C, si A itu tinggal memiliki berapa? 9 BTC. Jadi di catatannya nggak sesuai, maka begitu pula si B. Hey, C, jangan mau nerima transaksinya. Karena si A itu tinggal punya 9 BTC. Karena dia hanya menciptakan 10 BTC dan 1 BTC-nya ada di saya, si B tadi. Maka transaksi antara A dan C ini kemudian tidak bisa dilakukan. Siapa yang kemudian melakukan validasi transaksi yang di sini? Ini yang kemudian kita sebut sebagai M atau V. Miners atau validator.
Bagaimana proses pencocokan transaksinya itu dilakukan? Itu akan bergantung kepada protokol yang digunakan. Protokol itu apa? Ada yang namanya protokol proof of stake, ada proof of work, ada juga proof of history. Bagaimana protokol itu berjalan dan bagaimana cara kerjanya, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, tadi seperti yang saya bilangkan bahwa setiap aktivitas yang ada di sini tercatat. Sehingga jikalau si A ingin mengirimkan 11 BTC kepada si C, ini nggak sesuai dengan catatan si B dan nggak sesuai dengan catatan si D. So, proses yang ada ini disebut sebagai tadi yang pertama penciptaan 10 BTC itu dianggap sebagai blok yang pertama, kemudian transfer kepada ini adalah yang pertama, ini adalah blok pertama, kemudian yang kedua ini adalah blok yang kedua. Aktivitas transfer yang kedua daripada ini, dari A ke B itu disebut sebagai blok yang kedua. Nah, masing-masing blok ini saling berkaitan atau disebut chain. Itu adalah sederhananya, sehingga dengan melihat mekanisme atau kerja dasar yang dari blockchain yang saya analogikan di papan, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, 10 BTC ini tidak bisa diubah-ubah jumlahnya. Karena jika mau mengubah 10 BTC, maka dia harus juga mengubah dari catatan yang dimiliki oleh si B, catatan yang dimiliki oleh si C, dan juga catatan yang dimiliki oleh si D. Sehingga sementara A, B, C, dan D ini kita representasikan sebagai orang, atau kalau dalam kripto itu disebut wallet, ya. Si A ini kita sebut sebagai wallet deployers atau pencipta pertama daripada kripto itu sendiri. Nah, apa kesimpulan selanjutnya adalah tadi pertama 10 BTC abadi, tidak akan bisa ditambah maupun dikurangi, karena tadi dengan mekanisme pencatatan bersama ini tidak akan ada yang bisa memanipulasi. Nah, kemudian berarti sementara si A, B, C, dan D ini juga akan tetap bisa bertambah karena semakin banyak kemudian orang-orang yang pengen mendapatkan 10 BTC ini. Maka kalau kita ngambil pelajaran dari situ, supply dari blockchain itu limited atau terbatas. Ya, karena tadi 10 BTC ini nggak bisa berubah. Tapi kemudian demand daripada BTC atau dari kripto yang diciptakan itu unlimited atau tidak terbatas. Sehingga kalau kita implementasikan mekanisme blockchain tadi ke dalam hukum ekonomi dasar supply and demand, semakin tinggi permintaan dan juga supply stagnan atau tidak bertambah bahkan cenderung berkurang jikalau terjadi pembakaran, maka wajar jikalau tahun 2009 ya 2009 itu harga Bitcoin di angka Rp7.000. Dan sekarang tahun 2021 harga Bitcoin itu menyentuh angka 700 juta. Nah, dari kedua ini, kenapa harga Bitcoin tahun 2009 7.000 dan sekarang harganya menyentuh angka 700 juta? Itu salah satu akibat daripada mekanisme yang terjadi di blockchain, di mana supply dari Bitcoin itu hanya 21 juta dan permintaannya terus bertambah seiring dengan penetrasi internet kepada seluruh penduduk di seluruh dunia. Saya bicarakan Bitcoin karena blockchain itu selalu disamakan dengan Bitcoin. Padahal hal yang berbeda. Blockchain adalah teknologinya, sementara Bitcoin itu adalah instrumen atau tools yang menggunakan blockchain sebagai yang memungkinkan hadirnya blockchain, yang memungkinkan hadirnya Bitcoin. Kemudian Bitcoin dan berbagai macam instrumen kripto lainnya itu disebut sebagai cryptocurrency atau crypto aset. Di Indonesia yang kita kenal adalah crypto aset. Nah, ini adalah pemahaman sederhana bagaimana teknologi blockchain bekerja sesuai dengan logika dasar daripada yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada white papers dari Bitcoin itu sendiri. Padahal ada juga yang harus kita tidak lupakan bahwa adanya blockchain ya
itu diakibatkan oleh adanya teknologi kriptografi. Apa itu teknologi kriptografi? Kita akan coba bedah pada episode selanjutnya, karena teknologi kriptografi itu sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para nenek moyang kita dahulu itu juga menggunakan teknologi kriptografi dalam berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang apa yang dimaksud dengan blockchain. Pemahaman ini belum begitu komprehensif dari pemikiran saya, namun setidaknya semoga dapat mengantar teman-teman secara elementer membawa pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana cara blockchain bekerja. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Itu mungkin adalah salah satu video singkat kita pada Indonesia Altcoin Whiteboard episode perdana kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini. Akan lebih banyak lagi video-video yang semoga lebih bermanfaat kepada smart investor di seluruh Indonesia, khususnya para member Indonesia Altcoin. Jangan lupa join bersama dengan kita di grup Indonesia Altcoin. Kita akan melakukan diskusi dan kurasi berbagai macam proyek yang tentunya sangat potensial untuk bisa menduplikasi atau menambah wawasan kita di kripto. Terima kasih dari saya akhiri. Billahi sabil haq, wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.